Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Renita Darwisa. Saya dari jurusan farmasi. Saya bertujuan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas saya, yaitu simulasi digital. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Word untuk video tutorial, dan saya menggunakan Microsoft Word tahun 2010. Tetapi tips yang akan saya berikan itu dapat digunakan di semua jenis Word. Mengatur margins dan kertas, yaitu margins, lalu custom margins, dan kita pilih untuk sentimeter. Kanannya 3 cm, kirinya 4 cm. Kemudian untuk bawahnya itu 3 cm, atasnya 3 cm. Kemudian untuk kertasnya yaitu A4 untuk kebanyakan tesis, juga skripsi maupun laporan. Kemudian di OK. Sebelum memulai, kita harus ketahui terlebih dahulu untuk format yang akan digunakan itu apa. Jadi di sini format yang kita gunakan adalah cover, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 1 sampai dengan lampiran. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kalian dengan yang namanya back layer, kemudian di bricks, page dengan next page. Bricks adalah membedakan settingan kertas yang kita setting. Nah, kemudian untuk abstrak ke kata pengantar itu adalah page, kata pengantar ke daftar isi adalah page, kemudian untuk daftar gambar menuju ke bab 1 adalah next page. Karena sudah berbeda ya. Kemudian untuk bab 1 sampai dengan lampiran itu menggunakan page. Untuk cover biasanya tidak terdapat penomoran halamannya, sedangkan abstrak sampai dengan daftar gambar mereka menggunakan penomoran angka Romawi. Kemudian untuk bab 1 sampai dengan lampiran mereka menggunakan penomoran angka. Setelah itu kita akan kembali untuk membuat dokumen. Di halaman pertama itu sudah pasti ada cover, mengikuti struktur yang telah kita buat atau format yang telah kita buat tadi. Cover. Kemudian jika ada halaman seperti lembar pengesahan, itu nanti bisa di page. Di bagian bricks, jika ada halaman pengesahan itu bisa di page saja. Karena kita akan menuju ke abstrak, maka kita enter 2 kali, kemudian bricks, lalu next page. Setelah membuat cover tadi dan kita telah enter 2 kali untuk menuju ke abstrak, yaitu dengan next page. Di abstrak kita enter 2 kali, untuk menuju ke kata pengantar kita menggunakan page. Begitu seterusnya sampai dengan di daftar gambar. Tiba di daftar gambar, kita langsung enter 2 kali, kemudian bricks, lalu untuk menuju ke bab 1 pendahuluan tekan next page. Di sini ialah pendahuluan. Kemudian enter 2 kali, menuju ke bab 2 yaitu tinjauan, hanya menggunakan page. Telah tiba kita di bagian lampiran setelah kita memasukkan daftar pustaka, kesimpulan, hasil dan pembahasan, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan pendahuluan, daftar gambar, daftar isi, kata pengantar, abstrak, cover. Di bagian cover, jika teman-teman sudah terbiasa dengan teks pendaris atau garis batu, bisa diaktifkan dengan mengklik file, kemudian option dan advance, lalu scroll sampai menemukan show document content. Nah, dia show teks pendaris itu bisa dicentang, kemudian OK. Nah, seperti ini garis bantunya. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat heading 1, yaitu di bagian home. Nah, fungsinya heading 1 ini untuk membantu kalian dalam membuat daftar isi. Jadi untuk melihat headingnya itu, karena ini hanya ada heading 2 saja, itu bisa style, kemudian show previewnya, kemudian bagian option, dan ini bisa diganti menjadi all style. Kemudian OK, di sini akan kelihatan heading 1 sampai dengan 9. Ini heading lengkapnya. Cara untuk merubah heading satunya ini ialah kita modify dulu dengan klik kanan pada mouse, modify. Kemudian untuk heading 1 menggunakan Times New Roman dengan size yang 14 bold, kemudian warnanya hitam, kemudian di OK.
Ini sudah heading 1, kemudian ini heading 1, heading 1, dan seterusnya. Untuk membesarkan heading satunya itu bisa menggunakan cara manual dengan menggunakan uppercase. Kata pengantarnya kita jadi uppercase. Kalau misalkan ini tinggal di blok saja, kemudian di uppercase. Di blok, kemudian di uppercase. Daftar gambar sampai dengan seterusnya. Kemudian kita akan membuat bab 1 pendahuluan. Bab satunya di sini, pendahuluannya akan di bawahnya, kemudian kita akan ketengahkan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan multi level list. Yaitu multi level list, kemudian pilih yang seperti ini. Setelah multi level, kita kembali lagi ke multi level list. Kemudian kita ke menu define new multi level list. Kita tambahkan saja di bagian angka belakangnya ini dengan tulisan bab. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, kenapa tulisannya itu bab 6? Dikarenakan mereka mengikuti. Jadi kita tinggal hapus saja untuk bab 1 cover, abstraknya kita hapus, kata pengantarnya dihapus, daftar isinya dihapus, daftar gambarnya dihapus. Nah, setelah seperti ini, kita akan merubah pendahuluannya ini menjadi ke bawah dengan menekan Shift Enter. Nah, jadi kursornya itu di bagian belakang P menggunakan Shift Enter. Kemudian kita ratakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok, kita bawa ke tengah. Karena ini belum rata, jadi kita lihat dulu di sini ini sudah bagian kiri. Nah, kemudian kita atur lagi di sininya. Nih, kita ratakan menjadi agar dia ini, karena sudah rata seperti ini, kita atur di bagian sininya tadi. Kemudian kita blok, kemudian kita Ctrl Shift C, kemudian kita lari ke bab 2. Di bab 2 kita memakai Shift Enter, kemudian kita blok. Nah, sampai terlihat juga atas seperti ini, kemudian kita Ctrl Shift V. Nah, seperti itu seterusnya. Kemudian kita akan membuat subbab dari bab 1, yaitu tentang latar belakang. Kemudian kita akan membuat latar belakang, yaitu subbabnya bab 1. Nah, untuk membuat latar belakang kita perlu modify lagi nih heading 2 nya. Modify, kemudian aturannya seperti tadi dengan size nya itu 12, bold, dan warnanya hitam, rata kiri saja. Kemudian di oke. Nah, habis itu kita blok nih, kasih deh heading 2. Begitu seterusnya untuk identifikasi masalah, batasan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Setelah seperti ini, setelah heading 2 nya selesai, kita menuju ke konten nih. Konten adalah obat adalah bahan atau paduan bahan. Nah, ini bisa kita edit lagi nih, dimodify dengan seperti tadi, yaitu Times New Roman, size nya 12, warnanya hitam. Nah, seperti ini. Kita menuju ke bab 2, tinjauan pustaka. Itu ada tinjauan pustaka dan juga landasan teori. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat heading 3, yaitu di penelitian terdahulu. Caranya sama seperti tadi, kita modify lagi heading 3 nya. Kemudian kita blok heading 3. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan berada di bab 3, metodologi penelitian, dengan 3.1 perencanaan penelitian, kemudian 3.1.1 gambar rancangan penelitian. Nah, di sini kita akan memasukkan sebuah gambar contoh saja. Perlu diketahui untuk memasukkan gambar itu menggunakan word text, kemudian untuk leluasa mengaturnya itu in behind text,
atau juga in form of text. Nah, kita pakai inline saja untuk ditengahkan nanti. Setelah kita mengatur besar gambarnya dan kita telah ketengahkan, nah biasanya kita akan menaruh di sini keterangan gambar. Nah, kita tuh bisa pakai references, kemudian ke insert caption. Nah, di sini sudah ada tulisan gambar ya. Bagi kalian yang belum ada tulisan gambarnya, ini bisa diketik di new label seperti ini, kemudian ketik gambar. Oke. Nah, kemudian di bagian numbering itu bisa dicentang di bagian include chapter numbernya. Dengan ini harus titik nih, harus titik. Nah, kemudian oke. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang kita akan merubah nih fontnya gambar 3.1. Kita ke menu home, kemudian kita blok dia, kita cari itu. Nah, ini dia captionnya, kemudian kita modify lagi Times New Roman dengan size nya 9, warnanya warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, langsung di oke saja, dibawa ke tengah. Setelah itu kita akan coba untuk membuat daftar isi dengan kursornya seperti ini. Nah, kursornya ini harus di sini ya. Kemudian kita ke menu references, kemudian kita ke table of contents. Nah, di sini ada banyak menunya ya, cuman kita ke insert aja, insert table of contents. Nah, di sini sudah kelihatan heading 1, heading 2, heading 3. Ini kalau misalkan kalian mau nambahin untuk heading 4, ini bisa ditambahin tuh heading 4-nya. Nah, seperti ini. Ini ada option, ada modify juga. Langsung aja kita klik oke ya. Jangan lupa ini harus titik-titik seperti ini. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Setelah beres dengan daftar isi yang seperti ini, jangan lupa jika ada perubahan itu langsung diupdate. Update-nya klik kanan, kemudian update field, update entire table. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk membuat daftar gambar. Nah, daftar gambarnya itu masih di menu references, tapi di bagian insert table of features. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita mau daftar gambar, ya harus daftar gambar seperti ini. Kemudian di oke. Nah, untuk melakukan penomoran pada abstrak, kita langsung aja ke abstrak, kemudian kita ke insert, kemudian ke page number. Kita pilih yang di bawah nih, yang bawah tengah nih. Nah, seperti ini. Nah, untuk formatnya ini karena masih berupa angka, kita ubah saja di page number, kemudian format page number, kita ubah menjadi nih, angka maut seperti ini. Nah, kita start dari mulai 1, misalkan nih 1. Ini untuk cover tidak terdapat ya, jadi kita hapus. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, mulai dari covernya itu tidak ada penomoran halaman, abstraknya I2, kemudian I3, I4, nah di bagian bab 1 nih, ini kan angka nih. Nah, kita blok, kemudian kita ke page number, format page number lagi, kita ubah kita start dari ini, dari angka 1 nih misalkan ya. Nah, seperti ini. Bab 2 nya 2, bab 3 nya 3, bab 4 nya 4, bab 5 nya 5, daftar pustakanya 6, nah lampirannya 7. Setelah kita melakukan ya penomoran halaman, nih lihat covernya itu tidak ada halamannya, abstraknya 1, I1, I2, nah I3. Nah, karena ini terdapat perubahan, kita harus mengupdate lagi nih daftar isinya dengan update field, kemudian update entire table. Nah, seperti ini. Kalau di bagian covernya angka 1-nya dihilangkan saja.